Hello guys, kembali lagi bersama gua di Film Santai. Seperti biasa, kali ini gua bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Croods. Film ini merupakan film jadul keluaran tahun 2013 yang menceritakan tentang petualangan keluarga Croods yang merupakan manusia gua untuk menghindari bencana alam yang mereka sebut sebagai akhir dari dunia. So, mau tahu kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, oke? Check this out. Awal kisah menceritakan tentang keluarga Croods yang merupakan manusia gua terakhir karena semua tetangga-tetangganya mengalami tragedi tragis di dalam sejarah manusia. Seperti kena nyamuk, koit, diinjek mamut, koit, dan sampai flu batuk aja dia koit. Lalu terlihat semua anggota keluarga Croods yang terdiri dari Crook, Uga, Gren, Ip, Tang, dan adik perempuannya yang super duper imut bernama Sandy yang baru saja keluar dari gua setelah beberapa hari hibernasi bersama. Mereka dengan semangat akan memburu telur dari sarang seekor hewan kombinasi antara wedus dan burung unta. Sandy, go! Oh, hey, Dad. Can we eat now? Just wait till... Who's hungry? Sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan telur tersebut, lalu memakannya secara mentah dan adil. Ya, namanya aja manusia gua kan, belum mengenal api. Dan karena saat itu matahari sudah mulai terbenam, dan juga karena mereka tidak suka gelap, membuat keluarga Croods memutuskan untuk masuk lagi ke gua dan tidur. Akan tetapi, Ip malam itu tidak bisa tidur, dan tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang entah dari mana asalnya, membuat Ip penasaran, lalu keluar dari gua. Padahal ya, grup melarang mereka semua untuk keluar ketika hari sudah mulai gelap. Ternyata sumber cahaya itu berasal dari sebuah obor kayu yang dibuat oleh seorang pria bernama Guy dan seekor petnya bernama Belt. Saat itu, Ip mengira bahwa api tersebut adalah matahari dan menyuruh Guy untuk membuatkannya lagi. Namun Guy di situ terburu-buru akan pergi dengan alasan tanah yang dipijaknya ini akan runtuh dan hilang, yang sering ia sebut dengan istilah akhir dunia. Lalu mengajak Ip untuk ikut bersamanya. Tapi Ip tidak mau ikut karena keluarganya tinggal di sini. Dan dengan terburu-buru, Guy mengatakan kalau ada masalah, panggil saja aku dengan trompet ini. Lalu memberikannya kepada Ip. Sedangkan Crook yang sempat terbangun bersama yang lainnya mencari keberadaan Ip sampai akhirnya Crook menemukannya dan dibawalah Ip pulang. Crook, what happened? You know what? Dangerous. It was beautiful. Ketika di perjalanan pulang, kejadian buruk pun menimpa mereka semua. Hal itu membuat gua mereka hancur rata dengan batu, dan semua omongan Guy adalah benar. Ternyata selama ini, di balik gua mereka terdapat dunia baru yang hijau dan subur, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu seekor pemangsa muncul mengincar mereka semua, sampai-sampai mereka terpaksa terjun bebas ke bawah. Six. I step. Okay, stay quiet. Di sana mereka mulai berjalan menelusuri hutan tersebut.
dan mencari gua hingga tak terasa hari mulai senja. Kala itu Grook tak sengaja menemukan seekor harimau yang kelaparan. Alhasil mereka semua dikejar-kejar olehnya menuju padang rumput yang luas. Akan tetapi harimau itu pergi ketakutan melihat hari yang sudah mulai gelap. Kemudian muncullah burung-burung kecil dalam jumlah yang banyak menyerang seekor paus berkaki hingga tak tersisa badannya. Untung saja dengan api itu Guy berhasil menyelamatkan keluarga Croods. Dan seperti kelakuan Ip sebelumnya, mereka penasaran dengan api yang dibawa Guy. Sampai-sampai hal yang tak diinginkan pun terjadi. It likes me. Hey, it's biting me. Get out! Flynn! Bye, guys! Keesokan harinya, Guy disandra oleh Grook untuk menuntun mereka ke tempat yang aman, yaitu gunung yang berada sangat amat jauh dari tempat mereka berdiri. I don't blame you. Oh, and still no. I'm not dying on an empty... Di setiap perjalanan, Guy menunjukkan arah kepada mereka, mengajari mereka cara berburu dan memasak makanan. Bahkan ia menceritakan hal-hal yang pernah dialaminya kepada keluarga kecil itu. Sampai semuanya tertidur pulas. Lalu I'll take a shamble at this point. Do not step. kemudian di saat mereka melewati jalan yang berduri, mereka tidak bisa melewatinya, sedangkan Guy dengan sepatunya bisa berdiri di atas duri-duri itu. Hal itu membuat Grook marah dan mungkin mereka hanya bisa sampai di situ saja. Tapi dengan baik hati Guy menawarkan solusi kepada mereka, namun dengan syarat yaitu ia harus bebas dan leluasa bergerak lagi, tidak terbelenggu dengan bongkahan kayu itu. Lalu Grook pun menyetujuinya dan Guy membuatkan alas kaki untuk mereka semua dan melanjutkan perjalanannya. Bye, Dad. Hingga akhirnya mereka semua sampai di sebuah tempat seperti labirin. Di situ Guy menyarankan untuk berpencar dan diberilah sebuah trompet kepada mereka untuk memberi sinyal bantuan kepada yang lainnya. Kala itu, semua orang dengan semangat dan mudahnya melewati labirin-labirin tersebut, lalu bertemu di ujungnya. Bahkan si Tang kini punya peliharaannya sendiri yang bernama Douglas. Akan tetapi dengan pintarnya, Tang menyuruh Douglas untuk berguling-guling dan ia pun koit. Di malam itu, semua orang nampak senang menjalani perjalanan ini. Sampai-sampai mereka memilih untuk mulai mengikuti Guy kemanapun ia pergi. Kemudian keesokan paginya setelah melewati sungai, akhirnya mereka sudah hampir sampai menuju gunung yang sekarang berada persis di depan mereka. Dan ketika mereka berlari menuju gunung tersebut, mereka dengan rasa bahagia melihat sebuah hasil dari semua rintangan yang mereka lalui. Namun tiba-tiba Run! disitulah kesempatan mereka benar-benar lenyap dan membuat semuanya putus asa. Tapi Grook dengan rasa kekeluargaan yang tinggi rela melakukan segalanya untuk keluarga kecilnya itu. Hingga ia membuat keputusan untuk melempar mereka semua ke seberang jurang satu persatu.
mulai dari Guy, Tang, dan sampai akhirnya Ip. Kala itu ia tidak mau kehilangan ayahnya dan ingin bersama dengannya sampai akhir hayatnya. Namun Groot tetap melemparnya ke seberang, lalu untung saja Groot berhasil selamat dan pergi ke dalam gua untuk berlindung, lalu membuat api di sana. Dan di sana ia bertemu dengan sang harimau yang selalu mengincarnya. They're in trouble. Ketika mendengar suara bantuan dari keluarganya, Groot tidak tinggal diam. Ia memikirkan sebuah ide untuk menolong keluarganya itu, yaitu dengan merekatkan burung-burung merah tersebut ke sebuah tulang hewan dan terbang dengan burung-burung tersebut. Ternyata suara itu dari Ip yang tak henti-hentinya meniup trompetnya dan berharap ayahnya Groot bisa selamat. Lalu, Not very well. Everybody out of the way! Danger! Who blew their shell? 1, 2, 3 and a half. akhirnya mereka semua bisa kembali bersama dengan dunia baru yang mereka impi-impikan. Because we changed the rules. Who taught us that anyone can change? Release the... Dan film pun berakhir. So, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Atau malah biasa saja? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan itu sangat membantu saya agar dapat membuat video yang lebih bagus lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya berikutnya. Bye bye.